Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat teknisi rumahan. Kali ini saya kembali membuat satu konten yang terkait tentang bagaimana cara menjailbreak sebuah iPhone. Jadi iPhone ini dalam posisi terkunci iCloud-nya. Jadi ini adalah jailbreaking, itu adalah merupakan salah satu langkah yang harus dilewati dalam proses membypass iPhone. Namun kali ini karena iPhone ini sudah di bypass oleh teman saya yang juga merupakan seorang teknisi, namun katanya setelah minta ID iCloud, katanya dia tidak tahu dan dia menyerahkan kepada saya. Nah, ternyata setelah proses selesai, ada lagi proses yang namanya proses jailbreaking untuk kemudian dilanjutkan membypass ID iCloud tersebut. Nah, ini adalah merupakan proses jailbreaking menggunakan salah satu aplikasi yang bernama Trio Tools. Jadi proses jailbreak sendiri ini menggunakan checkra1n itu sebenarnya ada beberapa cara. Namun kali ini saya menggunakan cara yaitu menggunakan salah satu aplikasi yang digunakan juga untuk membypass iPhone dan juga bisa digunakan untuk membuat checkra1n menggunakan aplikasi ini. Nah, yang wajib kita siapkan itu teman-teman harus ada flash disk untuk kita gunakan. Nah, flash disknya kita colokkan saja di PC untuk kemudian ya ini ada satu flash disk yang saya gunakan merek Kingston. Jadi teman-teman harus saya ingatkan kembali bahwa ini wajib menggunakan flash disk ataupun hard disk eksternal. Teman-teman, ketika sudah seperti ini kita buka saja aplikasinya yaitu Trio Tools. Kalau teman-teman yang belum punya boleh mendownload di Google, masukkan saja kata Trio Tools. Ketika sudah terbuka, kita mencari menu jailbreak, lalu kemudian di bagian atas terdapat ini ada make checkra1n jailbreak USB flash drive. Jadi kita membuat checkra1n dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, ketika seperti ini, pastikan di kolom di bawah ini ada tulisan Kingston DT. Jadi ini adalah merek flash disk yang kita gunakan. Kemudian setelah itu kita klik saja start making, kemudian klik yes, tunggu prosesnya sampai selesai, sampai ini ada proses berjalan waiting mirror. Jadi ini artinya control tulisnya sudah selesai teman-teman. Kita close saja, kita close juga aplikasinya, lalu kemudian kita matikan laptopnya atau PC-nya yang kita gunakan. Jadi dalam posisi flash disk tetap tercolok di PC atau laptop, kita matikan laptopnya, lalu kemudian kita menyalakan kembali untuk masuk ke menu booting. Jadi untuk masuk ke menu booting itu sebenarnya ada tergantung dari PC kita sendiri. Ada yang menekan terus tombol F2. Kalau saya ini ada satu tombol di samping dekat konektor baterai ini yang akan saya klik. Ini untuk masuk ke menu booting, cukup klik di situ. Tunggu saja sampai laptop nyala kembali dan akan tampil seperti ini. Ini adalah menu pertama kali laptop kita booting. Jadi ini efek dari adanya flash disk yang
kita colok. Jadi ketika seperti ini kita cari menu boot menu, kita klik enter. Nah, sampai masuk seperti ini teman-teman, kita geser lagi ke bawah ke USB HDD Kingston DT 101 dengan cara tekan tombol arah ke bawah. Ketika seperti itu kita klik enter, kemudian akan muncul seperti ini. Teman-teman tidak usah panik, ini awal masuk ke menu checkra. Nah, ini ada tulisan ALT F1 itu welcome, ALT F2 itu checkra. Nah, itu yang kita klik, artinya kita menekan tombol ALT bersamaan dengan F2. Tapi karena sekali lagi laptop ini adalah Lenovo, merek Lenovo, jadi ini ada tambahan FN ALT F2. Nah, ketika kita sudah menekan ketiganya secara bersama akan muncul seperti ini. Ini adalah menu checkra. Jadi ini ada tulisan welcome to checkra, connect your iPhone. Jadi ini posisi iPhone-nya kita belum colokkan teman-teman. Nah, ketika posisi seperti ini kita ingin mengklik start itu tidak bisa. Jadi harus iPhone kita connect dulu ke PC. Oke, kita ambil kabel datanya, ambil kemudian sambil menekan tombol home, tekan lama sampai muncul tanda pengecasan, kabel pengecasan, kita tekan saja terus, tekan terus sampai muncul tanda seperti ini. Nah, ketika muncul seperti ini teman-teman, ini berarti iPhone kita sudah connect ke laptop atau PC kita. Nah, tulisannya pun akan berubah teman-teman. Bisa diperhatikan tanda yang orange ini atau warna kuning, yang orange ini. Nah, ini iPhone 6s Plus connected in recovery mode. Jadi iPhone 6s Plus ini adalah iPhone 6 Plus S Plus yang kita jailbreak ini sudah terkonek dalam posisi recovery mode. Nah, kita klik saja start, kita pindahkan dengan menekan arah ke samping, kita pindahkan, lalu kita klik enter. Nah, ketika posisi seperti ini DFU mode, ini ada 1 2 3 di samping tulisan 1 warna putih klik start. Artinya kita diperintahkan untuk mengklik start. Tapi secara bersamaan juga kita siap-siap untuk mengklik tombol power di samping sesuai dengan petunjuknya side button. Jadi ada juga di bawah. Kita klik start, lalu kita klik tombol power sambil menekan juga tombol home. Ketika sudah pindah ke nomor 3, kita lepas tombol powernya sambil menekan tombol home sampai berubah seperti ini teman-teman. Oke, ini ada proses berjalan. Nah, ini adalah proses booting. Teman-teman, di sini penting kita perhatikan dalam proses booting ini harus dipastikan all done. Nanti akan ada tulisan all done di tulisan booting itu. Ini sangat penting. Biasanya terjadi error. Terjadi error itu kalau proses placement sebelumnya itu tidak error juga, tidak berhasil. Nah, ini ada tulisan all done, ini yang paling penting dalam proses jailbreaking. Kalau ini tidak all done, lanjut ke langkah selanjutnya untuk bypass menggunakan salah satu aplikasi untuk membuka iCloud-nya, itu tidak akan berhasil juga. Oke teman-teman, kita keluar saja, kita klik saja. Tapi biasanya ini tidak bisa, teman-teman cabut dulu flash disknya, lalu kemudian kita matikan secara paksa. Kita cabut flash disknya ya, jangan lupa dicabut flash disknya. Oke, kita matikan secara paksa. Nah, kita nyalakan kembali tanpa mencolokkan flash disknya, karena ketika kita mencolokkan flash disknya dan kita nyalakan kembali, ini biasanya masuk ke menu booting, menu BIOS lagi. Oke, tunggu saja sampai masuk menu sambil teman-teman Nah, kalau posisi handphone ini tetap masih tercolok ke PC,
jadi tetap masih tercolok teman-teman. Nah, kali ini ada satu aplikasi yang akan kita gunakan untuk membypass iCloud-nya. Aplikasinya adalah IPRP All-in-One Tool. Nah, ini juga aplikasi yang mudah kita dapatkan di Google. Teman-teman boleh mendownloadnya di Google, itu mudah. Oke, teman-teman, saya klik ini aplikasi IPRP All-in-One Tool-nya. Kita tunggu dulu, ini agak lambat loading. Nah, kita tunggu dulu sampai aplikasinya terbuka. Nah, ini aplikasinya sudah terbuka. Nah, ini ada di bawah garis warna hijau SSH connected. Ini pertanda bahwa proses jailbreaknya itu berhasil. Di samping ini teman-teman bisa diperhatikan ada jailbroken. Yes. Nah, ini iOS versi iOS-nya 14.4.2, ini jailbroken, yes. Di situ yang penting. Biasanya kalau proses jailbreakannya error, di situ tertulis no. Nah, ini ada untethered bypass, ada tethered bypass. Apa maksudnya? Maksudnya adalah untethered bypass itu kita kenal di dunia teknisi itu adalah bypass premium. Itu adalah bypass premium. Kalau tethered bypass itu biasanya kita sebut dengan bypass biasa. Apa bedanya? Bypass premium itu nanti HP-nya itu bisa bebas restart atau bisa lowbat, bisa dimatikan. Kalau tethered bypass itu HP-nya tidak boleh dalam posisi lowbat, apalagi sengaja mau dimatikan. Kenapa? Karena ketika kita matikan HP-nya atau kita restart HP-nya, maka otomatis HP-nya minta di flash kembali. Jadi kita mengulangi lagi prosesnya dari flashing, kemudian jailbreak, kemudian flash lagi. Nah, kalau untethered bypass ini teman-teman, HP-nya nanti bebas untuk restart, bebas kita matikan, bebas lowbat. Cuma kekurangan dari bypass seperti ini teman-teman, kita tidak bisa menggunakan kartu lagi. Jadi ini bukan fix kartu, ini hanya WiFi only. Tapi sebenarnya ada cara lain untuk supaya kita bisa menggunakannya dengan menggunakan kartu, atau dengan kata lain kita bisa memakai untuk menelpon. Tapi ini biayanya biasanya agak mahal. Nah, kalau bypass seperti ini hanya bypass WiFi only. Oke teman-teman, ini ada proses berjalan. Biasanya di HP juga itu ada dampak dari aplikasi ini. Biasanya HP-nya nyala mati. Kita tidak usah mengganggu HP-nya, biarkan saja dalam posisi seperti itu. Kita pastikan saja kabel datanya tetap terhubung dengan baik sampai prosesnya ini selesai. Nanti ketika prosesnya selesai teman-teman, warna orange ini akan berubah hijau kembali, dan nanti di situ akan tertulis bypass sukses. Oke, kita perhatikan saja prosesnya. Jadi sekali lagi ini teman-teman sudah masuk ke menu. Kita biarkan saja sampai prosesnya betul-betul selesai 100% di aplikasinya. Nah, ini sudah selesai. Artinya ketika posisi seperti ini menandakan bahwa sudah selesai. Jadi teman-teman, ini ada tulisan bypass sukses.
bypass sukses. Jadi kita close saja aplikasinya teman-teman. Ini sudah selesai, artinya handphonenya sudah berhasil masuk ke menu. Oke teman-teman, ini adalah salah satu cara ketika kita ingin membypass atau jailbreak iPhone. Nah teman-teman, ini saya akan membuktikan bahwa tadi kan saya memilih untethered bypass. Apakah betul ini HP-nya bisa restart atau bisa kita matikan? Saya akan tes langsung. Biasanya sih ini bisa, artinya inilah bedanya ketika untethered bypass kita nyalakan kembali, itu bisa langsung masuk ke menu, ataupun melalui sebelum menu, tapi bisa sampai ke menu. Tapi kalau tethered bypass itu hanya mentok di hanya mentok di ID iCloud-nya. Nah, ini teman-teman, jadi ini berhasil masuk ke menu kembali. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Ini saya berbagi khusus untuk teknisi pemula. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.